Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran partisipatif kolaboratif. Pendidikan partisipasif memberikan wewenang kepada peserta didik sebagai pemeran utama dalam kegiatan pendidikan, yaitu peserta didik turut aktif dalam merencanakan program yang akan mereka pelajari bersama, dan peserta didik akan mampu menentukan tujuan dari setiap pembelajaran yang mereka rancang. Selanjutnya adalah pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif adalah pembelajaran yang sengaja dirancang dan dilaksanakan secara berpasangan atau dalam kelompok kecil menurut Hayatin, Disman, dan Dadang. Pembelajaran kolaboratif, pembelajaran yang dimana tidak hanya mementingkan satu aspek kemampuan dari siswa, tetapi justru menggabungkan segala keahlian yang dimiliki siswa untuk menciptakan suatu pengetahuan atau produk dari sebuah pengetahuan. Sehingga dalam pembelajaran kolaboratif tidak ada penyeragaman kemampuan siswa, tetapi justru menggabungkan segala kemampuan siswa. Selanjutnya adalah manfaat pembelajaran partisipatif kolaboratif. Pembelajaran partisipatif siswa akan mampu turut andil dalam proses pembelajaran, tidak saja hanya sebagai penerima ilmu dari transfer ilmu yang diberikan oleh guru, tetapi siswa juga bisa berperan sebagai orang yang menyampaikan ilmu baru kepada temannya, sehingga mampu memberikan manfaat lebih kepada dirinya dan temannya. Siswa akan lebih percaya diri karena mampu turut andil dalam pembelajaran. Sedangkan dalam pembelajaran kolaboratif, siswa mampu meningkatkan kemampuan mereka masing-masing, karena pada pembelajaran kolaboratif, siswa diberikan kesempatan mengkolaborasi kemampuan mereka masing-masing. Saya Kartika Widyantami, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran partisipatif dan kolaboratif. Kelebihan pembelajaran partisipatif adalah mampu meningkatkan semangat siswa dalam belajar. Kenapa? Karena dalam pembelajaran partisipatif, siswa memiliki peran aktif untuk menentukan pembelajaran, untuk menentukan sistem pembelajaran dan bagaimana pembelajaran akan berlangsung. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ahmad tahun 2015, beliau mengatakan bahwa hasil penelitiannya, pembelajaran partisipatif mampu meningkatkan keaktifan dan prestasi siswa, serta mampu meningkatkan rasa atau demokrasi dalam diri siswa, dan dalam kelas sistem demokrasi terasa lebih hidup. Kelebihan pembelajaran kolaboratif adalah siswa mampu lebih fokus kepada kemampuan siswa, lebih mampu mengembangkan kemampuan siswa, karena pada pembelajaran kolaboratif tidak ada penyetaraan kemampuan, tapi lebih pada pengembangan setiap kemampuan siswa yang dikolaborasikan untuk menjadi satu, menjadi sebuah bentuk pembelajaran yang aktif, sehingga siswa tidak harus menjadi orang lain, tetapi siswa justru akan lebih senang, akan lebih santai dalam menjalankan pembelajarannya, bahkan lebih mampu meningkatkan kemampuan dirinya sebagai seseorang siswa, karena pembelajaran kolaboratif tidak menuntut siswa menjadi seperti orang lain atau sama dengan temannya, tetapi lebih kepada meningkatkan bakat masing-masing siswa, sehingga siswa mampu lebih fokus kepada kemampuan dirinya tanpa harus meninggalkan atau tanpa harus melupakan aspek dari pendidikan.
kekurangan atau keterbatasan pembelajaran partisipatif dan kolaboratif. Kekurangan pembelajaran partisipatif adalah waktu yang dibutuhkan itu lebih lama karena menuntut partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, fasilitas untuk kegiatan pembelajaran partisipatif di ranah Indonesia ini belum memenuhi untuk melakukan pembelajaran partisipatif kepada siswa. Selain itu, selain dalam fasilitas juga ada pada ruang pembelajaran partisipatif pada siswa. Pada nyatanya sekarang ini belum mampu memenuhi untuk kegiatan pembelajaran partisipatif dapat dilaksanakan secara maksimal. Ya, dalam pembelajaran kolaboratif yang mungkin akan terjadi atau yang mungkin bisa terjadi adalah kegaduhan dalam kelas, atau karena pembelajaran kolaboratif ini menuntut setiap siswa mengembangkan setiap kemampuannya dan menuntut mereka berkolaborasi dengan kemampuan teman-temannya yang berbeda, maka akan terjadi diskusi untuk menemukan titik temu dari kemampuan setiap siswa yang sehingga tercapai sebuah pembelajaran yang baik atau sebuah karya yang baik. Dalam proses mencapai pembelajaran yang baik itu akan terjadi sebuah diskusi untuk menyatukan kemampuan setiap siswa dalam berkolaborasi. Nah, dalam kegiatan diskusi ini akan menimbulkan kemungkinan kegaduhan dalam kelas karena setiap orang akan mengutarakan pendapatnya, setiap orang akan menjabarkan tentang kemampuannya dan akan menjabarkan tentang perannya dalam setiap proses pembelajaran. Nah, dalam hal inilah yang menyebabkan mungkin akan terjadinya kegaduhan dalam kelas. Nah, kegaduhan ini tentu akan menyebabkan pembelajaran kurang efektif.